Pada kesempatan ini, aku bakal ngebahas film Strictly Ballroom. Strictly Ballroom merupakan karya pertama dari sutradara Baz Luhrmann yang rilis pada tahun 1992. Bagian pertama dari Red Curtain Trilogy, cerita film ini berfokus pada aspek tarian, tepatnya ballroom dancing. Hal yang unik dari trilogi ini adalah tiap film berfokus pada satu aspek seni. Film ini bercerita tentang Scott Hastings, seorang penari ballroom dancer profesional yang tengah mengalami masa sulit pada karir menarinya. Dia kesulitan menemukan gaya menarinya sendiri dan gerakan tarian yang diciptakan dianggap tidak pantas dan terlalu mencolok oleh panitia kejuaraan. Atau jika menggunakan term dalam film ini, gaya menarinya dianggap tidak strictly ballroom. Scott pun dihadapi dua pilihan sulit, untuk menari sesuai jati dirinya tapi berisiko tidak memenangkan kejuaraan, atau mengikuti aturan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dirasakan. Belum lagi tekanan dari lingkungannya yang memaksa dia untuk memenangkan kejuaraan ballroom dancing tersebut. Untungnya, solusi Scott untuk mengatasi masalah itu datang dalam bentuk seorang partner tari bernama Fran. Film ini sedikit mengangkat tema cerita klasik David and Goliath. Memang hal ini tidak disebutkan secara eksplisit oleh sang sutradara, tetapi bisa kita lihat dari alur ceritanya. Karena itu, salah satu poin plus dari film ini adalah bagaimana mereka bisa mengangkat inti cerita klasik dan mengadaptasinya menjadi film. David dan Goliath bercerita tentang seorang anak yang melawan raja hanya dengan ketapel. Di sini, Scott diibaratkan sebagai David dan Federasi Ballroom Dancing diibaratkan sebagai Goliath. Scott berusaha melawan peraturan-peraturan dari federasi yang dia rasa membatasinya menciptakan gerakan-gerakan baru, hanya karena itu berbeda dari gerakan yang ada di peraturan. Akan tetapi, dengan tekanan dari lingkungannya yang sangat memuja ballroom dancing dan ingin memenangkan kejuaraan, kemauan Scott justru dianggap aneh. Padahal, apa yang Scott inginkan justru merupakan bentuk kebebasan bagi para penari, sehingga mereka tidak terikat dengan peraturan-peraturan dari federasi. Keberanian juga menjadi sebuah tema inti dari film ini. Sebuah kutipan dari film ini, yaitu "A life lived in fear is a life half lived", itu menjadi motivasi utama bagi Scott untuk berani menentang federasi demi kebebasannya berekspresi dalam tarian. Selain itu, Scott juga belajar dari pengalaman ayahnya yang tidak berani bertindak, sehingga orang tuanya melewatkan banyak kesempatan emas. Keberanian juga berhubungan dengan Fran, di mana dia yang tadinya merupakan seorang nobody, menemukan kepercayaan dirinya setelah berlatih dengan Scott sehingga dia berani mengambil resiko menjadi partner dansa Scott. Hal paling menonjol dari film ini adalah production design. Baz Luhrmann lumayan dikenal karena aspek-aspek visualnya, dan production design dari film ini sangat extravagant dan over the top. Tapi di saat bersamaan, hal tersebut mendukung ceritanya dan menambah kesan dramatis pada film. Baz Luhrmann menonjolkan ini melalui kostum, lighting, penggunaan warna, dan directing. Warna berperan besar dalam membangun atmosfer film ini dan menjadi elemen pendukung bagi tiap karakternya. Terutama warna-warna yang digunakan adalah warna-warna yang bold dan mencolok. Karakter-karakter di film ini seperti memiliki warnanya masing-masing. Fran berkaitan erat dengan warna merah, di mana warna itu digunakan pada kostumnya dan muncul ketika dia berlatih dansa. Begitu juga dengan karakter ibu dari Scott yang selalu mengenakan warna pink, dan Liz, partner Scott yang selalu identik dengan warna kuning. Terakhir, karakter Barry Five identik dengan warna biru. Hal yang membedakannya dengan karakter lain adalah warna pada Barry justru tidak terlalu menonjol pada bajunya, tapi juga ditekankan pada atmosfer di sekitarnya. Bahkan, ada satu scene percakapan Barry di mana ruangan dan lightingnya sangat biru.
Lighting dari film ini dibuat seperti sebuah drama teater dengan banyaknya penggunaan spotlight. Karakter utama, seperti Scott, sering ditonjolkan dengan penggunaan lampu sorot yang terfokus padanya. Secara personal, penggunaan spotlight itu merupakan ide yang bagus menurutku. Sinematografi film ini sengaja dibuat dramatis sehingga banyak close-up dan transisi yang cepat. Sayang sekali, transisinya kadang terkesan kasar dan tidak rapi. Adegan slow motionnya juga ada yang terkesan tidak fokus sehingga terlihat blur. Entah apakah itu memang sengaja dilakukan atau tidak, tapi sepertinya untuk hal ini seharusnya bisa diperbagus lagi. Secara keseluruhan, Strictly Ballroom bukanlah romcom seperti pada umumnya. Tema film ini tidak umum, aktingnya berlebihan, dan sinematografinya dramatis. Tapi itu justru yang membuat film ini bagus. Film ini sangat berlebihan dalam tiap aspeknya, tapi itu menunjukkan ciri khas dari seorang Baz Luhrmann. Strictly Ballroom is a movie full of dramatic and colorful visuals with exaggerated cinematography and acting. But it's unique in its own way and highly recommended for those who is a visual person and those who pay more attention to artistic aspect in movies.